Netra Pena di seluruh penjuru Nusantara. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah, hari ini saya akan menjawab tugas dari Netra Pena QV. Bukan TV biasa, TV biasa, bukan. Baiklah, kita akan belajar sedikit tentang proses. Segera kita bahas apa itu proses. Check it out. Oke, kita mulai dengan perbedaan puisi, prosa, dan prosais. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi banyak disukai karena bahasanya yang indah dan bersifat imajinatif atau kiasan. Tentunya puisi ini juga berbeda dengan karya sastra lainnya seperti drama atau prosa. Puisi dibuat berdasarkan pengalaman hidup atau ide-ide kreatif yang bermakna dari si penulis itu sendiri. Ciri-ciri puisi, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris ya, bukan berbentuk paragraf dan kalimat. Kemudian diksi yang digunakan bersifat kiasan, padat, dan indah. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Pemilihan diksi dipertimbangkan karena adanya rima dan persajakan. Dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak ditonjolkan dalam pengungkapan. Maka unsur-unsur puisi dapat diambil garis besarnya bahwa ada diksi dan pilihan kata. Kemudian ada majas, menggunakan gaya bahasa yang berbentuk kiasan, biasanya metafora atau personifikasi. Kemudian ada rima, di mana unsur bunyi merupakan suatu pengulangan bunyi yang berselang dalam larik maupun akhir larik. Kemudian ada pencitraan atau imajinasi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama yaitu puisi yang hidup di masyarakat di masa lalu dan di golongan istana atau keraton, misalnya mantra, pantun, syair, gurindam, dan lain-lain. Puisi baru dari isinya bisa dibedakan menjadi beberapa, misalkan balada, yaitu puisi yang berisi tentang cerita yang terangkum dalam 3 bait dengan masing-masing bait terdiri dari 8 larik saja. Kemudian ada elegi, epigram, satire, dan masih banyak lainnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, puisi ada dibagi menjadi beberapa macam pula. Ada distikon, puisi dua seuntai yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris saja. Kemudian ada quatrain, ada oktav, ada soneta, dan masih banyak lainnya. Prosais sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosais berarti bersifat prosa. Prosa sendiri adalah karangan bebas yang tidak memiliki keterikatan antara ikatan banyaknya baris. Jadi puisi prosais adalah sebuah puisi yang tidak memiliki aturan keterikatan baris dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri prosais, ceritanya padat, padu, dan indah melalui pilihan kata larik, rima, dan ritme. Berbentuk paragraf, ini salah satu ciri yang menonjol, tapi bukan berarti tidak ada puisi prosais yang tidak berbentuk paragraf. Kemudian puisi prosais bergenre puisi. Kemudian juga mengutamakan tanda baca. Selain prosais adalah puisi yang berbentuk prosa, prosais adalah prosa yang bersifat puitis. Dengan kata lain, prosais adalah prosa puitika yang ditulis dalam bentuk paragraf. Ini berarti genre-nya itu masih menganut aliran puisi, di mana di dalamnya
mengandung unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam puisi, termasuk tentang pemilihan kata, diksinya, kemudian ada keindahan bahasa, menggunakan rima, menggunakan majas, menggunakan perumpamaan bahasa, seperti itu. Kemudian kita masuk pada prosa. Nah, karya sastra yang ini berbeda dengan puisi atau prosais. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita, yang bebas dan tidak terikat oleh rima. Karya sastra ini lebih banyak menggunakan kata dengan makna denotasi daripada konotasi, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Kata prosa sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jadi tulisan jenis ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide, sehingga bahasanya menggunakan bahasa yang lugas. Oke, kita masuk pada perbedaan puisi, prosais, dan prosa. Dari ulasan di atas, dapat kita rangkum bahwa perbedaan puisi, prosais, dan prosa adalah pada pemilihan diksi, di mana puisi menggunakan pemilihan diksi, prosais juga menggunakan, sedangkan prosa tidak, karena bahasanya lugas. Kemudian pada penggunaan bahasa, puisi dan prosais menggunakan bahasa konotatif, menggunakan gaya bahasa atau majas, sedangkan pada prosa tidak. Kata dan kalimat yang digunakan adalah kalimat yang berarti sebenarnya. Pada puisi dan prosais menggunakan sajak dan rima, meskipun pada prosais tidak begitu ditonjolkan, namun masih menjadi salah satu ciri sehingga ada unsur keindahan di dalamnya. Sedangkan pada prosa tidak. Kemudian pada puisi dan prosais, pada puisi berbentuk paragraf, sedangkan pada prosais dan prosa ya berbentuk paragraf, meskipun pada prosais ada puisi yang tidak berbentuk paragraf. Kemudian penggunaan tanda baca. Pada puisi tidak ditemukan penggunaan tanda baca, sedangkan pada prosais dan prosa tanda baca adalah salah satu bagian penting sebagai penanda kalimat di dalam paragraf. Kemudian pada puisi dan prosais tidak ada penokohan, tidak ada tokoh yang ditonjolkan. Sedangkan pada prosa ada tokoh dan penokohan yang ditonjolkan oleh penulis untuk memperkenalkan tokoh dan karakter yang ingin diceritakan. Kemudian pada puisi dan prosais tidak ditemukan amanat, sedangkan pada prosa, cerita dan amanat ini sudah ditentukan oleh pengarang atau penulis. Kemudian pada puisi dan prosais tidak ada konflik. Namun pada prosa, meskipun ada prosa yang kesannya berbentuk bait, tapi dia mengenal penokohan, konflik, ada alur di dalamnya. Baiklah, saatnya menulis di sosmed Netra Pena. Yuk, ramai-ramai kita menulis di Instagram Netra Pena. Terima kasih. Bagaimana? Mudah bukan membuat prosais? Let's klik kumpulkan puisi prosais kamu di IG official Netra Pena. Bergerak memajukan literasi, kaya manfaat bersama Netra Pena. Salam literasi!